Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Asriani dengan NIM D10121111 dari BWKA. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Muhammad Yamin, Ibu Yasinta Kumala Dewi, dan Ibu Feni Veronica Natalia sebagai dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Transportasi Wilayah dan Kota. Eh, Saya akan memaparkan materi tentang identifikasi kondisi fisik Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar sebagai sarana pendukung transportasi air. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui pengertian dari pelabuhan. Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran, pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat pelabuhan kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan atau antar moda transportasi. Nah, selanjutnya itu ada gambaran umum kawasan. Yang pertama itu Pelabuhan Makassar merupakan salah satu pelabuhan terbesar di kawasan timur Indonesia yang dikelola oleh PT Pelindo, di mana dengan titik koordinat Pelabuhan Makassar berada di tengah bentangan Nusantara pada posisi 5 derajat 8 menit 8 detik bujur timur dan di antara 119 derajat 24 menit 2 detik lintang selatan. Nah, yang kedua itu Pelabuhan Makassar ditetapkan sebagai pusat perdagangan rempah-rempah setelah dikuasai oleh VOC pada tahun 1667 melalui Perjanjian Bongaya. Maka Pelabuhan Makassar itu semakin ramai dikunjungi para pedagang dan pelaut dari mancanegara serta antar pulau. Selanjutnya itu ada fasilitas pelabuhan. Nah, untuk fasilitas pelabuhan itu sendiri secara umum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fasilitas bergerak meliputi kapal dan peralatan bongkar muat. Nah, sedangkan fasilitas tidak bergerak itu meliputi dermaga, terminal penumpang, gedung, lapangan penumpukan, gudang, alur pelayaran, menara pengawas, dan sebagainya. Nah, untuk fasilitas pelabuhan sendiri yang ada di Soekarno-Hatta Makassar itu, yang pertama itu ada kolam pelabuhan, di mana luas kolam pelabuhan Makassar itu seluas 319 hektar dengan kedalaman minimum itu mencapai minus 9 meter low water spring dan minus 8 meter low water spring pada dermaga. Yang kedua itu ada alur pelayaran. Alur pelabuhan Makassar itu sepanjang 2,5 mil dengan lebar 250 meter dengan kedalaman minimum itu 10 low water spring. Nah, untuk berkuarter sendiri, Pelabuhan Makassar juga itu ditunjang oleh fasilitas ini yang berada di sisi barat dan barat daya dengan panjang mencapai 1.581 meter. Nah, untuk dermaga itu Pelabuhan Soekarno-Hatta itu memiliki dua dermaga, yaitu dermaga Soekarno dengan panjang 1.460 meter dan lebar 11 meter. Selanjutnya itu ada terminal penumpang. Terminal penumpang itu biasanya seperti loket, toilet, dan ruang tunggu. Selanjutnya ada fasilitas keamanan berupa pos jaga, alat pemadam kebakaran, dan CCTV. Fasilitas pendukungnya berupa kantor dan gudang penyimpanan. Nah, fasilitas yang terakhir itu ada terminal atau pangkalan pelabuhan, di mana terminal atau pelabuhan umum Makassar ini terdiri dari 3 pangkalan, yaitu Pangkalan Soekarno, Pangkalan Hatta dan Hasanuddin, serta Pangkalan Pautere. Untuk jenis kapal sendiri yang dapat bersandar pada pelabuhan ini ada dua jenis kapal. Yang pertama itu ada kapal pelni atau kapal penumpang seperti kapal motor Besi Guntang, Gapulu, Dorolonda, Binaya, Umsini, Ciremai, Sinabung, Labobar, Lambelu, Wilis, Tilong Kabila, Dobon Solo, Leuser, Tidar, dan Gedempo. Nah, untuk jenis kapal yang kedua itu ada kapal kargo atau kontainer, kapal barang seperti kapal semen Bosowa, Tonasa, Pukcura, dan Aspal. Untuk waktu operasional pelabuhan sendiri itu eh,
pelabuhan itu, pelayanan pelabuhan dilaksanakan setiap hari atau, buka selama 24 jam. Nah, untuk hasil analisis yang pertama itu kinerja keamanan yang belum optimal dalam pelaksanaannya, di mana keamanan berjalan kaki itu memberi gambaran bahwa petugas keamanan belum optimal dalam melaksanakan tugasnya dan lokasi pemberhentian angkutan lanjutan itu belum menjadi wilayah kendalinya. Yang kedua itu ada kinerja keselamatan, itu sudah dapat memberi rasa nyaman dan menjamin keselamatan, di mana sudah disediakannya pedestrian untuk pejalan kaki menuju ke lokasi angkutan lanjutan. Selanjutnya ada kinerja kemudahan memperoleh informasi itu masih belum distandarkan sehingga sulit dikenali di mana papan informasi itu ukuran hurufnya terlalu kecil dan warna pada papan informasi kurang jelas sehingga jika jarak jauh itu sulit untuk dilihat. Selanjutnya ada kondisi fisik jalan itu sudah memadai menuju lokasi pemberhentian angkutan kota. Di mana itu luas sepanjang jalan sepanjang 50 meter dan lebar 10 meter dengan kontur jalan itu rata, jenis permukaan jalan semen atau aspal licin. Sedangkan untuk jalan yang datang dan pergi itu tidak dipisahkan sehingga orang keluar dan masuk itu saling bertabrakan satu sama lain. Nah, untuk kesimpulan yang pertama itu peningkatan pelayanan penumpang antar moda di pelabuhan itu perlu ditingkatkan. Dengan cara itu petugas keamanan dioptimalkan dalam melaksanakan tugasnya dan lokasi pemberhentian angkutan lanjutan itu menjadi wilayah kendalinya. Selain itu perlu memberi kemudahan memperoleh informasi. Nah, yang kedua ada Pelabuhan Soekarno-Hatta itu sudah berperan baik sebagai sarana pendukung transportasi air, di mana pelabuhan ini telah melayani kegiatan transportasi laut seperti kapal-kapal barang dan penumpang dengan baik sesuai dengan fungsinya. Yang terakhir itu ada referensi. Yang pertama itu Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran. Yang kedua itu ada analisis pelayanan penumpang di Pelabuhan Makassar dalam perspektif transportasi antar moda. Nah, demikian materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.